Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali di video edukatif bersama saya Iskandar SAG MPD MSI PhD. Kali ini saya akan menyampaikan dan berdiskusi serta berbagi tentang tema yang sangat urgen dan apik untuk kita bahas dan simak, terutama bagi para kalangan pendidik, guru dan dosen, peserta didik, dan termasuk masyarakat, orang tua, dan pengambil kebijakan pendidikan pemerintah. Kali ini saya akan mencoba mengangkat tentang reorientasi strategi komunikasi pembelajaran di era 4.0 dan Society 5.0. Dengan musibah pandemi COVID-19 yang telah menyebar di bagian penjuru dunia, khususnya yang kita rasakan di Indonesia, hampir semua aktivitas kita terganggu dan sudah meluluhlantakkan tatanan sosial seperti sekolah, perguruan tinggi, pekerjaan, bisnis, termasuk juga persoalan ibadah yang tata laksananya dipaksa untuk berubah sesuai dengan protokol COVID-19. Sehingga aktivitas dengan pendekatan secara tradisional dan konvensional itu berhenti sejenak. Kita dipaksa berubah tanpa kesiapan yang matang. Oleh karena itu, hampir semua lembaga pendidikan di dunia ini, terutama pelayanan pendidikan di Indonesia, itu tidak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan pendidikan anak bangsa ini. Sehingga saat sekarang ini, yang memaksa perubahan yang mendasar, perubahan mindset atau perilaku yang membuat aktivitas yang biasa dulu kita lakukan menjadi tidak biasa, alias berubah kalau kita ingin bertahan, survive dalam percaturan kompetisi global hari ini. Sekolah dan perguruan tinggi hampir 1 tahun ini, ya pada tahun 2020 ini, terjadi ketidakpastian dan terkesan sekolah dan perguruan tinggi lambat atau lamban menyesuaikan proses komunikasi pembelajaran yang dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik, guru, dosen, dan termasuk siswa atau mahasiswa dalam berinteraksi terhadap proses pembelajaran itu. Lalu pertanyaan bagaimana seharusnya aktivitas komunikasi pembelajaran di tengah COVID-19 ini? Saya melihat bahwa tidak ada alasan dengan COVID gitu ya. Apapun aktivitas kita tetap berjalan. Baik dibantu secara masif teknologi informasi yang berbasis jaringan internet dengan melakukan strategi komunikasi yang sifatnya kolaboratif informasi, ya, yang masing-masingnya kita itu memain peran yang penting. Gitu ya. Jadi seorang guru, dosen, mahasiswa, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah harus mengambil peran yang sentral dalam mewujudkan pelayanan pendidikan. Saya kira prediktif dari apa yang terjadi hari ini dan ke depan melalui riset-riset itu sudah dihasilkan. Rekomendasinya juga jelas. Tetapi kenyataannya memang rekomendasi itu tidak segera untuk dipersiapkan. Gitu.
Dan juga kita melihat saat sekarang ini sudah sangat tepat gitu ya. Sebenarnya ada hikmah dengan COVID-19 ini memaksa kita untuk menggunakan teknologi secara masif gitu ya. Dan untuk bisa memanfaatkan tanpa menggunakan pekerjaan fisik yang kuat dan waktu yang efisien, kita bisa melakukan dengan secara kelas maya atau yang disebut dengan daring atau online. Kata kuncinya adalah membangun komunikasi pembelajaran yang adaptif-adaptatif. Apa itu adaptif-adaptatif? Peka, sensitif, dan reaktif terhadap apa yang terjadi saat sekarang ini, dan langsung direspon, diambil tindakan oleh para yang terkait gitu ya dengan pendidikan, terutama guru, dosen, mahasiswa, siswa wajib untuk berubah. Dan tentu sekali lagi paradigma student learning center itu menjadi tren untuk hari ini. Jadi peserta didik itu memberi peran yang penting untuk membangun, mempertahankan komunikasi yang apik ya, untuk bisa berkolaborasi, berkoordinasi, dan berdiskusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang boleh dikatakan saat sekarang ini digunakan secara daring. Untuk itu, saya kira guru, ya, dosen, dan siswa, mahasiswa, masyarakat, dan orang tua, gitu ya, perlu segera melakukan pemetaan ulang atau reorientasi bagaimana membangun strategi komunikasi pembelajaran dengan memahami dan menghadirkan konten-konten yang mereka buat, mencari ide-ide kreatif dan inovatif agar penyampaian komunikasi untuk memuaskan dan cepat penerimaan pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik gitu ya. Makanya itu saya menawarkan beberapa tips yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu guru, dosen, para peserta didik, mahasiswa, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk segera berubah gitu ya. Jadi perubahan tidak bisa ditolak gitu. Makanya apapun posisi seorang guru dengan generasi Z yang hari ini, kita harus menyamakan frekuensi komunikasinya. Kalau kita khawatir dengan masa depan generasi kita yang hari ini. Jadi ekosistem komunikasi pembelajaran abad 21 untuk generasi Z harus kita bangun. Yang pertama, hadirkan kemampuan empati semua elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan abad 21 ini. Jadi tidak bisa sepihak gitu ya. Jadi yang selama ini kita lihat kalau proses pembelajaran yang berada di sekolah dan di perguruan tinggi itu lebih dominan yang sifatnya tradisional dan konvensional. Walaupun saat sekarang ini teknologi sudah ada, tetapi sangat lamban untuk direspon. Kalau boleh dikatakan ya lebih besar konvensional dan tradisionalnya. Persentasenya sangat kecil. Tetapi hari ini memaksa untuk piramid terbalik gitu ya. Porsi yang digunakan secara daring online itu harus lebih besar daripada pendekatan yang sifatnya tradisional dan konvensional. Bagaimana? Akibat dari COVID-19 ini dan mempertahankan komunikasi pembelajaran secara tradisional dan konvensional sungguh tidak tepat. Dampak COVID ini tidak membuat kita berhenti untuk beraktivitas membangun komunikasi pembelajaran di kelas yang terbatas dengan ruangan. Namun dengan COVID ini memaksa kita untuk berpindah channel kelas ke kelas dunia maya alias online.
Oleh karena itu, kita tunjukkan bahwa komunikasi pembelajaran yang adaptif-adaptatif menjadi satu keniscayaan. Oleh karena itu, tunjukkan di mana ya saja pendidik, peserta didik, masyarakat, pemerintah berada, kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan proses pembelajaran untuk saling butuh sentuhan komunikasi yang apik dan dinamis sehingga kreativitas dan prestasi anak bangsa ini itu muncul gitu. Yang kedua, gunakan tone dan gaya bahasa yang tepat gitu ya. Saya kira segera kita rubah semua elemen pendidikan, harus bisa kita memposisikan dan mengambil peran strategis untuk mengkomunikasikan sesuai dengan tone, gaya bahasa yang tepat, sesuai dengan brand kita hari ini yang menggunakan platform media sosial. Ya, tentu para orang tua, para guru, para dosen, dan mahasiswa untuk menyamakan frekuensinya, maka merubah tatanan sosial dengan mengedepankan dominasi kompetensi komunikasi melalui media online dibandingkan komunikasi verbal atau tatap muka secara langsung. Yang ketiga, transparan dan jelas. Di saat semua orang saat ini sangat peduli dengan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan, maka pelayanan pendidikan harus dikomunikasikan secara jelas dan transparan tentang langkah-langkah yang diambil oleh semua elemen yang terkait dengan pendidikan. Sehingga tidak membuat ketidakpastian, ketidakjelasan proses pembelajaran yang dijalankan hari ini, gitu ya, akibat terjadinya transisi yang terlalu lama atau kevakuman, dan para pendidik dan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran yang tidak efektif. Misalnya kita lihat hari ini, bagaimana guru, dosen mengkomunikasikan pembelajaran menggunakan konten-konten daring, video, gitu ya, video edukatif yang di-share ke peserta didik untuk ditonton dan dipelajari dengan menyampaikan langkah-langkah yang jelas dan konkret, terbuka, serta contoh-contoh yang jelas, runtun, sehingga peserta didik terfasilitasi dan orang tua juga harus tahu peran apa yang harus diambil untuk memfasilitasi, mendorong anak untuk belajar. Saya kira ini tidak ada pilihan gitu ya, tidak ada pilihan selain kita harus melakukan gerakan yang masif untuk mempersiapkan diri kita dalam berdinamika. Jadi kata kuncinya adalah perubahan komunikasi yang transparan dan jelas dan sesuai dengan kebutuhan generasi milenial saat sekarang ini. Yang keempat, membuat konten-konten kreatif gitu ya. Saya kira ini memang memaksa gitu perubahan ini. Perubahan itu memang tidak enak gitu ya. Terutama bagi kita-kita yang sudah masuk kepada zona nyaman, baik pendidik maupun peserta didik yang selama ini. Dengan kondisi yang beberapa bulan ini dan hampir 1 tahun ini memaksa kita gitu ya. Kita lihat tingkat stres, tingkat kevakuman, dan juga membuat kita berhati-hati. Gitu. Tetapi bukan berarti berhenti untuk komunikasi. Tetap berkonek dengan sekolah perguruan tinggi, pendidik, ya, orang tua, siswa, dan masyarakat serta pemerintah itu tetap berdinamika. Dengan COVID, proses komunikasi pembelajaran kebanyakan habis lebih banyak di dunia maya hari ini. Jadi berdasarkan survei penggunaan Facebook dan Instagram itu meningkat gitu ya, 40%. Oleh karena itu kesempatan para pendidik, peserta didik untuk menghasilkan konten-konten unik dan relevan dengan pembelajaran secara daring itu merupakan sesuatu yang urgent yang harus didorong untuk muncul ke permukaan. Kenapa? Saat sekarang ini konten-konten yang disuguhkan di media sosial itu sudah diteliti oleh sosiopreneur Indonesia
itu tidak lebih dari 2% konten video edukatif yang memberi pendidikan yang sehat, pendidikan yang kreatif, menantang untuk hari ini dan masa depan. Makanya itu dituntut gitu ya, dituntut oleh kepada para pendidik, guru, dosen, mahasiswa, siswa harus secara masif dan terkendali untuk bisa melakukan kreativitas dan inovasi di dalam mewujudkan satu perubahan yang nyata sehingga akan mengakibatkan sebuah lompatan, dan bukan lompatan gitu ya, sebuah eh, dinamika baru yang akan terwujud di masa depan. Yang terakhir, yang kelima, share atau berbagi konten-konten yang positif. Hari ini kita bisa melihat gitu ya, bagaimana hadirnya konten-konten yang provokatif, konten-konten yang negatif di media sosial yang membuat orang bingung, membuat anak-anak bingung, dan kita tidak tahu mana yang asli, mana yang hoax gitu ya. Semuanya beda tipis. Karena itu apa? Ya, saya banyak pendidik, peserta didik mengaku cemas, vakum, stres dengan informasi dan berita mengenai pandemi COVID yang hari ini yang tidak ada habisnya. Gunakan begitu pembelajaran kelas dunia maya banyak gangguan dengan konten-konten negatif. Untuk itu pendidik dan peserta didik, orang tua, pemerintah harus bijak untuk mengemas komunikasi konten-konten pembelajaran yang inspiratif, kolaboratif, menantang untuk keterlibatan banyak elemen yang terkait dengan kemajuan pendidikan. Tentu sekali lagi regulatornya adalah pemerintah. Pemerintah harus segera untuk menata media sosial karena sekarang ini komunikasi sudah milik publik. Kalau dulu bisa diatur oleh pemerintah. Saat sekarang ini pemerintah harus mengkolaborasi ya dengan publik tentang konten-konten ataupun komunikasi informasi secara media online ini, itu bisa menjadi kekuatan kita untuk membangun masa depan anak bangsa. Terima kasih. Beberapa strategi komunikasi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 yang memaksa kita semua untuk mengubah pola komunikasi untuk kita bisa survive dan berprestasi melalui komunikasi jaringan kelas maya. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke elemen yang membutuhkan informasi penting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.